Pada sore hari ini kita akan membahas salah satu emiten renewable energy di bidang geothermal yang akan melaksanakan IPO, yakni Barito Renewables atau anak usahanya Barito Pacific ya. Nah, di sini valuasinya cukup mahal, tapi apakah ada prospek secara fundamentalnya yang akan kita bahas nantinya. Sebelumnya kita akan mengetahui terlebih dahulu bagaimana dengan latar belakang dari rencana initial public offering dari Barito Renewables. Kita lihat pada slide selanjutnya. Nah, di sini terlihat bahwa rencana IPO dari Barito Renewables atau dengan kode sahamnya BRAND nanti akan menawarkan 4,5 miliar lembar saham, yang mana ini setara dengan 3,35% saham baru kepada publik. Bisa dibilang ini free float yang cukup kecil ya, karena menurut peraturan sendiri batas minimal itu di sekitar 7,5%. Jadi ini merupakan satu PR juga. Kemudian untuk harga penawaran ini di rentang 670 hingga 780 per lembar sahamnya. Kemudian dengan rencana seperti ini, perusahaan diperkirakan bisa meraih dana segar sekitar 3,51 triliun. Nah, ada pula tanggal yang perlu kita perhatikan. Di sini karena penawaran awal sudah terlewati, jadi untuk pelaku pasar yang ingin mengikuti gelaran IPO bisa menyimak atau mencermati tanggal penawaran umum yakni dari 2 sampai 4 Oktober 2023 atau bulan depan ya. Nah, di sini kalau mengikuti penawaran umum kita bisa melalui website IPO atau melalui sekuritas masing-masing, dan tanggal yang harus diperhatikan selanjutnya adalah pencatatannya. Untuk pertama kali di bursa adalah 6 Oktober 2023. Nah, selanjutnya kita akan membahas lagi bagaimana status kepemilikan ya dari brand ini ketika nanti sudah launching di bursa. Kita lihat pada slide selanjutnya. Nah, di sini terlihat bahwa kepemilikan untuk pengendali masih dipegang oleh Barito Pacific ya, sebagai mayoritas kepemilikan mencapai 64,43%. Sisanya ada Green Energy, Jupiter Tiger, dan Primer Hill Fund. Kemudian terakhir masyarakat. Di sini masyarakat masih kecil ya, 3,35%, yang tadi sempat saya bilang bahwa masih lebih di bawah free float minimal 7,5%. Selanjutnya kita melihat pada penggunaan dana IPO. Next. Nah, penggunaan dana IPO ini menggunakan dana yang diraih ya dari hasil penawaran perdana sekitar 3,51 triliun. Nah, tapi di sini perusahaan akan menggunakan sebagian besar untuk pembayaran utang dalam denominasi dolar. Nah, di sini setelah dikurangi biaya biasanya dana IPO itu akan digunakan untuk sebagian pembayaran utang fasilitas B kepada Bangkok Bank Public sekitar 158 juta US dollar. Kemudian juga IPO brand ini dananya akan digunakan untuk memenuhi kewajiban pembayaran kepada Star Energy Oil and Gas atau SEOG. Ini sekitar 66,50 juta kepada SEOG dan sisanya sekitar 6 juta kepada perseroan. Ini nanti kewajibannya bisa berupa pembayaran gaji, biaya jasa, dan juga sewa, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya kita akan membahas sekilas bisnis ya tentang Barito Renewable Energy ini bagaimana. Kita lihat pada slide selanjutnya. Nah, jadi bisnis brand ini tadi sudah sempat saya singgung mengenai bisnis geothermal atau panas bumi ya. Nah, panas bumi ini bisa dibilang sebagai salah satu energi baru terbarukan atau EBT yang sedang dikembangkan oleh perusahaan. Nah, Barito Renewables ini memiliki 3 WKP atau wilayah kerja panas bumi yang tersebar di Indonesia. Di sini ada Wayang Windu, Salak, dan juga Darajat ya. Nah, bisa kita lihat di sini kapasitas terpasang dari ketiga wilayah ini kalau totalkan ini mencapai 886 megawatt ya. Ini setara dengan 38% dari pangsa pasar untuk kapasitas terpasang di Indonesia. Ini menurut data prospektus per bulan ke-7 tahun 2023. Nah, dari kapasitas terpasang ini masih ada potensi untuk meningkat ya, karena dari lokasi dan juga pengembangan dari wilayah kerja panas bumi ini masih memiliki
waktu pensiun atau waktu yang bisa dikelola itu cukup lama ya. Di sini untuk wayang windu sendiri mencapai 2039, kemudian salak sampai 2040, dan darajat ini mencapai 2041 untuk unit 1 dan 2, sementara unit 3 mencapai 2047. Nah, waktu ini juga bisa nanti diperpanjang ya sampai maksimal itu 30 tahun berdasarkan JOC atau Joint Operation Contract dan juga melalui mekanisme ESC atau Energy Sales Contract. Nah, selanjutnya kita akan melihat bagaimana dengan kinerjanya ya, baik secara operasional maupun secara keuangan. Kita lihat pada slide selanjutnya. Nah, di sini ada kinerja operasional. Jadi perusahaan ini kan memiliki wilayah kerja panas bumi ya. Nah, panas bumi yang dihasilkan itu akan dikonversi menjadi listrik. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa kinerja operasional ini bisa menghasilkan listrik berapa banyak ya. Jadi di sini untuk periode terbaru yang dituliskan perusahaan berdasarkan data prospektus, kami melihat ada peningkatan per kuartal pertama tahun ini di sekitar 1294 gigawatt per hour ya, per jam. Ini naik 1,1% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kalau kita melihat secara annual atau tahunan, ini sempat ada penurunan di tahun 2021, tapi sudah mulai kembali pulih di tahun 2022. Walaupun nilainya masih lebih tinggi 2020 ya, ini peaknya mencapai 5.238 gigawatt per jamnya. Nah, untuk produksi uap juga, di sini untuk kuartal pertama tahun ini ada peningkatan yang cukup signifikan, sekitar 27,6% secara tahunan menjadi 481 gigawatt per jamnya. Tetapi untuk secara tahunannya malah ada penurunan. Walau begitu, kita berharap di tahun ini akan ada peningkatan dari sisi operasional ya, mengingat perusahaan juga dari gelaran IPO akan memperoleh minat yang lebih tinggi lagi dari masyarakat sehingga ekspansi juga semakin dikejarkan. Nah, kita lihat pula pada kinerja keuangan karena operasionalnya yang ada pertumbuhan di paruh pertama di kuartal pertama tahun ini. Nah, di sini bagaimana dengan kinerja keuangannya? Di sini kita melihat dari top line atau pendapatan dahulu yang ternyata secara tahunan solid tumbuh, begitu pula dengan kuartal pertama tahun ini yang tumbuh 10% secara tahunan ke 147,1 US dollar juta ya di sini. Kemudian laba bersih juga sama terkerek naik dengan adanya pendapatan yang juga naik juga. Secara tahunan meningkat, diikuti juga secara kuartal pertama tahun ini naik 31% secara tahunan ke 29,2 juta US dollar. Jadi bisa kita bilang secara pendapatan dan laba bersih ini masih cukup solid. Hanya saja dari produksi listrik dan juga produksi uap ini semoga ada perbaikan ya secara tahunannya. Walaupun di sini sudah mulai kentara di kuartal pertama tahun ini. Semoga untuk kuartal-kuartal selanjutnya ini bisa meningkat sehingga di pergerakan secara tahunannya bisa mengikuti. Oke, selanjutnya kita melihat pada breakdown pendapatan ya, karena kita sudah melihat pendapatan tumbuh, tapi sebenarnya apa saja yang berkontribusi ke dalam pendapatan secara keseluruhan. Kita lihat pada slide selanjutnya. Nah, di sini terlihat bahwa pendapatan ya paling banyak ini dari penjualan listrik mencapai 259,6 juta US dollar. Nah, hampir setengahnya sendiri ya. Jadi perusahaan ini bisa dibilang dapat uang atau dapat pendapatan itu dari menjual listrik. Listriknya dari konversi energi panas bumi. Kemudian sisanya yang cukup signifikan juga mencapai lebih dari seperempat porsi. Ini ada pendapatan sewa operasi mencapai 153,2 juta US dollar. Sisanya ada penjualan uap, penjualan dari sewa pembiayaan, dan kredit karbon. Nah, kredit karbon ini walaupun sebenarnya masih kecil ya, porsinya 0,6%, tak sampai 1%, tetapi hari ini kan ada diresmikan ya bursa karbon dari domestik sendiri. Jadi harapannya ini akan mendapatkan pendapatan lebih optimal ke depannya, sehingga juga ini akan positif ke laba bersihnya jika pendapatan meningkat. Selanjutnya kita lihat juga pada
prospek bisnis dan juga tantangannya. Karena dalam berjalan pasti perusahaan itu akan ada tantangan dan juga prospek ya. Di sini kita lihat, nah yang pertama adalah prospek bisnis terlebih dahulu, di mana Indonesia ini memang sebagai negara yang secara geografis itu memiliki cadangan yang cukup besar untuk panas bumi, di mana di sini berdasarkan data yang kami kumpulkan, ada perkiraan akan ada pertumbuhan pembangkit listrik panas bumi dari 2023 itu sebanyak 2,6 gigawatt bisa menjadi 6,7 gigawatt pada 2030, atau bisa dibilang naik lebih dari 2 kali lipat ya, dengan CAGR sendiri per tahunnya atau pertumbuhan tahunan majemuk itu sekitar 14,6% dalam periode yang sama. Nah, di tahun 2030 juga diharapkan Indonesia ini bisa menjadi negara yang memiliki kapasitas energi panas bumi terbesar di dunia, mencapai 35%-nya. Ini inline ya dengan kondisi geografis kita yang berada di cincin api atau dikelilingi dengan gunung berapi begitu. Jadi walaupun ada tantangan, mungkin bisa bencana seperti gunung api meletus, tapi jika kita memiliki pengelolaan yang baik terhadap energi ini bisa menjadi peluang di mana sebagai energi yang ramah lingkungan bisa menggantikan coal ke depannya dan memberikan kontribusi yang lebih optimal ke energi secara keseluruhan untuk dalam negeri. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah prospek pendapatan yang lebih optimal dari bursa karbon. Tadi sudah sempat saya bicarakan dengan kontribusi saat ini walaupun masih kecil ya, kurang dari 1%, tetapi jika ini bisa lebih berdampak optimal dan perusahaan bisa menghasilkan karbon yang lebih banyak, di mana pengurangan emisi juga terjadi di situ, pasti ini akan mendapatkan pendapatan yang lebih optimal ke depannya. Nah, tapi juga ada tantangan yang perlu dihadapi. Tadi ada resiko geologis, di mana memang secara geografi kita ada peluang, tetapi juga perlu diantisipasi ya, karena gunung berapi biasanya ini akan memicu rawan bencana seperti tektonik, gempa maupun juga meletus begitu ya. Kemudian ada risiko terkait nilai tukar, di mana perusahaan saat ini mendapatkan pendapatan dengan denominasi dolar ya. Nah, ketika dolar naik biasanya akan menguntungkan begitu, tetapi sebaliknya jika melemah juga bisa terjadi pengurangan juga pada profitabilitas. Kemudian yang terakhir adalah risiko free float, yang mana tadi sekitar 3,35% yang ditawarkan kepada publik ini masih di bawah dari peraturan sekitar 7,5%. Ini tentu menjadi PR ketika likuiditas dari free float ini kecil, maka potensi untuk dilirik atau di perdagangan sahamnya itu bisa cenderung kurang begitu ya. Tetapi sekali lagi, jika perusahaan bisa meningkatkan prospek-prospek ini, tentunya nanti minat dari pasar pun bisa meningkat juga. Nah, kesimpulannya, apakah brand ini menarik untuk dikoleksi? Dalam jangka pendek memang cukup menarik ya, mengikuti dari momentum pasar yang masih tertarik dengan tren bursa karbon saat ini. Tetapi tetap perlu diantisipasi juga jika ada resiko likuiditas dan fluktuasi harga saham ke depan. Disclaimer juga, ini bukan merupakan ajakan untuk beli atau jual secara langsung.